Assalamualaikum Ibu Surita. Waalaikumsalam Bu Suci. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat. Saya juga merasa senang, merasa bahagia bisa berjumpa dengan Bu Suci, bisa ngobrol dengan Bu Suci. Kabar Ibu sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Agak cerahan hari ini ya. Iya. Apa Ibu mempunyai waktu luang, Bu? Tentu saja Bu Suci, saya akan mempunyai waktu luang karena saya memang lagi sedikit santai Bu Suci. Bagaimana Bu Suci? Apa ada yang bisa saya bantu? Ini, Bu, sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Saya jadi mengganggu waktu Ibu nih. Ah, tidak apa-apa Bu Suci. Kita sesama guru pastikan ada sedikit harus ada masalah yang harus kita bicarakan. Jadi saya memang sebenarnya hari ini lagi santai Bu Suci ya. Sudah jam saya yang pertama sudah saya lalui dan saya sudah memang tidak ada pekerjaan. Jadi ada permasalahan apa Bu Suci ya? Kira-kira saya bisa membantu apa? Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah saya. Apa Ibu bisa kiranya membantu saya? Insya Allah dengan senang hati saya akan membantu Bu Suci dengan kelapangan dada, dengan waktu yang memang luang, saya pasti akan membantu Bu Suci. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Suci? Sebenarnya kan Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh begitu, insya Allah saya akan siap membantu Bu Suci untuk mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Suci hadapi. Eh, oh ya, ada harapan apa harapan Ibu setelah kita berbicara, ngobrol-ngobrol santai seperti ini? Iya, Bu, yang saya harapkan saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Oh begitu. Jadi Ibu Suci ingin meningkatkan kompetensi ketika mengelola kelas gitu ya Bu Suci. Hmm, jadi apa harapan Ibu dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, saya ingin bisa nantinya bisa mengelola kelas dengan baik, Bu, gitu. Oh ya, jadi obrolan kita ini tentang Ibu Suci ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Benar begitu Bu Suci? Iya, Ibu, benar. Oh iya, itu ide yang sangat bagus ya. Memang kita sebagai seorang guru ya Bu Suci harus bisa dan memang bukan hanya dituntut tapi memang harus bisa meningkatkan kompetensi kita dalam mengelola kelas. Iya, Bu. Eh, saya ingin menciptakan kelas itu yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Nah, dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba, Bu, berbagai macam metode pembelajaran. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif menurut saya. Oh, jadi Ibu nih sudah mencoba berbagai metode pembelajaran ya, dan Ibu merasa belum efektif gitu ya. Nah, Iya, terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? saya ini, Bu, masih sulit dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oh, jadi begitu. Ada siswa yang berbicara gitu ya saat pembelajaran berlangsung. Nah, terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut?
Kan siswa saya itu kebanyakan masih di bawah umurnya tuh belum sampai ya Bu, karena kan saya di kelas 1. Jadi tantangan saya tuh banyak Bu, dari mereka yang asik bermain sendiri, terus berbicara sendiri, dan tidak memperdulikan saya saat saya menjelaskan materi di depan Bu. Itu tantangan saya. Oh, begitu. Jadi tantangannya seperti itu ya, Bu Suci. Nah, Ya, Bu. jadi apa yang Ibu Suci butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut agar tantangan-tantangan itu bisa terlewatkan oleh Bu Suci? Sepertinya Bu, saya membutuhkan strategi pembelajaran lah Bu, untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara atau bermain saat pembelajaran berlangsung. Oh, begitu. Baiklah Bu Suci, mari kita bahas tentang strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika jam pelajaran berlangsung ya. Iya, Jadi, Bu. kita harus tahu, mengapa mereka suka berbicara di kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Apakah mereka itu belum paham tentang materi pelajaran, atau mereka merasa bosan di dalam kelas, atau bahkan mereka itu hanya ingin mencari perhatian Bu Suci, karena mungkin di rumah mereka kurang perhatian gitu. Iya, bisa jadi sih Bu, tapi kalau menurut saya nih, saya pikir karena mereka tidak memahami Bu materi pelajaran. Nah, jika demikian, kita harus menjelaskan kepada siswa itu penjelasan yang lebih jelas. Kemudian, kita buat itu penjelasan yang lebih menarik agar siswa-siswa Ibu itu tertarik dengan materi yang Ibu ajarkan. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi kepada siswa Ibu agar mereka tidak bosan ketika Ibu mengajar di kelas. Oh, begitu ya Bu. Insya Allah saya akan mencobanya Bu. Oh iya, selain itu kita juga bisa memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang tidak berbicara. Atau kita juga bisa memberikan pujian atau hadiah kecil. Biasanya kan anak-anak kelas 1 itu suka ya yang permen-permen itu. Nah, ketika anak itu mendengarkan penjelasan ibu dengan baik, nah ibu bisa memberikan aplaus atau memberikan hadiah atau apresiasi kepada anak yang mendengarkan penjelasan ibu. Wah, benar sekali itu Bu. Saya akan melakukannya untuk ke depan Bu. Oh iya, gitu. Bagaimana Bu Suci? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi? Iya Bu, sepertinya saya udah mendapatkan sedikit gambaran atau ide-ide nanti yang akan saya lakukan. Alhamdulillah. Jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan merefleksi pembelajaran yang selama ini saya lakukan, Bu. Saya akan melakukan alternatif-alternatif, metode pembelajaran yang menarik, dan saya juga akan melakukan diferensiasi konten agar siswa saya lebih aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran nantinya, Bu. Sehingga uh, harapan saya tidak ada lagi nanti siswa saya yang berbicara atau bermain saat pembelajaran berlangsung. Wah, itu langkah yang sangat bagus, Bu Suci. Sekali lagi, selamat. Ibu telah menemukan langkah-langkah sendiri karena dari obrolan tadi tanpa disadari ya, Bu Suci sudah menemukan sendiri langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ya. Jadi selanjutnya, langkah yang Ibu ambil itu kan sudah tepat dan saya setuju dengan ide Ibu Suci. Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah saya ya yang saya hadapi.
Nah, setelah kita melakukan obrolan santai tadi ya, setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu Suci lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih banyak lagi menggunakan metode-metode yang bervariasi. Jadi nantinya anak-anak saya setiap mengikuti tahap-tahap pembelajaran, mereka akan bersemangat. Oh, besok kita belajar apa lagi ya? Besok kita ketemu media apa lagi ya? Jadi mereka tidak lagi bosan, tidak lagi asik dengan dunianya sendiri, dan mau mendengarkan materi pembelajaran yang saya berikan, Bu. Alhamdulillah Bu Suci, keren sekali ide Bu Suci. Semoga ya semua ide-ide yang sudah Ibu tuangkan dari hasil obrolan santai kita ini dapat Ibu lakukan dengan baik, dan semoga kedepannya pembelajaran di kelas Ibu juga akan semakin aktif, mengasihkan, dan tidak ada lagi murid yang berbicara ketika Bu Suci menjelaskan ya Bu ya. Ya, insya Allah Bu ya, mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas dan dalam mengelola murid-murid saya. Terima kasih banyak Bu Suripa untuk diskusinya hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Suci. Saya rasa obrolan kita sudah selesai Bu Suci. Silakan Ibu Suci implementasikan strategi tersebut dan nantinya jika Ibu Suci sudah melakukannya, kasih tahu saya hasilnya seperti apa Ibu Suci ya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi ngobrol-ngobrol santai seperti ini minggu depannya Bu Suci ya. Iya Bu, insya Allah nanti saya akan cerita lagi apa yang saya dapatkan setelah saya terapkan ide-ide yang baru kita diskusikan tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu, saya akan melakukan yang terbaik insya Allah. Alhamdulillah sama-sama Bu Suci. Semangat untuk mendidik anak bangsa ya Bu Suci. Iya Bu, semangat untuk kita ya Bu. Oke Bu Suci, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.